Oke, assalamualaikum warahmatullah. Guy, panggil kita Guy bang untuk kawan-kawan di podcast kami. Nontonnya gue itu ya. Guy. Kalau ke baratan kan guys. Oke. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang artis, artis yang sangat dibanggakan oleh khususnya Tanjung Pinang ya, Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Beliau adalah seorang gitaris dan seorang arrangers dan pencipta lagu ya, pencipta lagu. Beliau juga pernah tergabung di Tiket Band tahun 19, kalau salah tahun 1991. 99 ya, 99. Kemudian Bang Teguh juga sudah menciptakan ratusan lagu mungkin lah. Beliau aja tak hafal apalagi kita. Saking banyak yang lagu sudah diciptakan. Ya, beliau adalah Bang Teguh Deswanto. Oke bang, apa kabar bang? Guys ya. Guys, assalamualaikum guys. Alhamdulillah sehat di suasana pilkada ya. Pilkada ya, bukan pandemi ya. Lebih berarti Pandemi udah tergeser nih. pilkada lebih bahaya daripada Bahaya sedap lah. bahaya sedap. Oke, bang, saya kenal dengan Bang Teguh ini tahun 2014 akhir. Waktu itu saya wawancara khusus dengan Bang Teguh di kedai kopi milik beliau di Batu Enam. Friendly ya dia. Friendly. Gimana bang selama di Tanjung Pinang? Tanjung Pinang itu 6 tahun nih di Tanjung Pinang. 6 tahun terakhir itu apa ya, masih sedikit belum pulih kembali lah. Maksudnya saya kan tinggal di Tanjung Pinang itu, ninggalin Tanjung Pinang itu tahun 90 ya. Begitu balik 2014 akhir tuh agak sedikit macam ya kawan-kawan udah tak ada kan, chattingan kan, entah di mana-mana lah. Kawan-kawan sekolah atau kawan-kawan musik? Dulu kan zaman di ruko tuh, dulu belum jadi ruko atau ketinggal kan, jadi agak asing kan. Nah sekarang nih udah mulai pulih, tapi belum, ya mungkin sulit lah mau mengembalikan masa-masa itu ya. Tapi alhamdulillah bisa merasakan udara segarnya Tanjung Pinang tuh semakin nyata lah gitu. Udah segar dalam tanda kutip ya. Ya. Artinya dalam hal kebatinan mungkin ya. Jadi memang fasenya harus ke situ dulu gitu. Tetap ke langit dulu, baru kita kembalikan ke bumi lagi gitu. Biar lu bisa melihat bahwa bumi ternyata rendah gitu. Jadi banyak hal yang gaib tapi harus disederhanakan menjadi bahasa sehari-hari kan. Oke. Sebagai informasi lah biar lebih mengingatkan kembali siapa Bang Teguh ini. Bang Teguh Deswanto ini lagu-lagunya itu dibawakan bukan oleh artis kacang-kacangan. Ada Ari Lasso, ada juga yang paling hit itu salah satunya adalah Kecewa. Dari Dede Bunga Citra Lestari. Ini bukan bicara masa indahnya kan, bukan? Ya, bukan. Jangan lah Bang. Ya, mudah-mudahan tabah lah. Terus ada juga Judika Bang ya. Judika itu ciptaan Abang ya? Lagu apa? Iya. Rayuan Gombal ya? Bukan Rayuan Gombal. Jadi bukan Rayuan Gombal itu saya mau cerita sedikit. Memang pada saat itu Rayuan Gombal ini bukan ciptaan saya. Penulis lagunya teman saya juga, si Aris. Dulu dia sering main sama Espin Band di TVRI. Tapi di Sony itu zaman itu kan memang Indonesian Idol, di belakangnya 1, 2, 3 itu saya pasti terlibat. Jadi pada saat itu karena saya timnya Pai yang dapat tugas untuk buat lagu itu menyerahkan ke saya. Jadi saya tugasnya mengarrange lagu itu seperti yang dimaukan oleh label. Tapi karena itu album, lagu ke-10-nya yang judulnya Cinta Terpendam itu murni ciptaan saya dan aransemen saya gitu. Walaupun hanya Rayuan Gombal hanya sebagai arranger, tapi ternyata lagu itu menjadi bertahan cukup lama sampai sekarang gitu. Berarti salah itu ya penulisan karena kalau kita di YouTube ataupun di internet itu bukan Rayuan Gombal ciptaan Teguh Deswanto, salah? Enggak ada. Cuma kadang-kadang kan di YouTube atau di TV itu kadang-kadang kayak lagu saya sendiri, Ari Lasso, Lirih itu kadang-kadang nama saya nggak tersebut tuh. Kadang-kadang Lirih, Sandy Kanester aja ditulis, Ari Lasso juga nggak ditulis. Oke.
di acara-acara live-nya Lasso tuh. Kadang bahkan lagu 50 tahun itu di albumnya Warna nama saya tidak ada. Lagu 50 tahun. Jadi barang itu sudah beredar berapa banyak, akhirnya di pihak Aquarius, pihak publisher saya komplain ke Sony, akhirnya Sony untuk ciptaan berikutnya baru ada nama saya. Mereka juga minta maaf gitu kan. Ya gitulah kadang-kadang di ranah industri itu dengan kesibukannya mungkin atau apa, kita kadang-kadang harus paham itu. Walaupun secara kontrak dan royalti nggak ada masalah. Oh, tidak ada masalah di royalti. Cuman pernah hal seperti itu pernah dikomplain kan? Sudah sering terjadi gitu. Sudah sering terjadi dan bukan terhadap saya aja. Si Dewiq juga kayak Pai dengan Opi juga pernah melalui proses itu gitu. Nggak ada nama Pai-nya. Padahal Pai ada di dalam. Jadi memang dari pihak ketiganya kadang memang suka salahin. Artinya tetap tercatat. Ya, secara kontrak dan administrasinya aman, nggak ada masalah. Cuman di luarannya itu namanya kadang-kadang suka kelewat-kelewat gitu kan. Mungkin kesibukan orang TV itu bagaimana sih, jadi kita nggak tahu juga. Bang, terpaut jauh nih dari pusat selama ini abang. Abang masih dikontrak di Aquarius, Publisher masih. Dari tahun 2005. Jadi sistem kerjanya kayak mana sih? Dulu itu publisher itu dia pingin mengeksklusifkan penulis lagu. Jadi penulis lagu itu dikontrak eksklusif sama dia. Nggak semua penulis lagu sih, kayak di publisher Aquarius itu Pustaka Musik tuh saya, Meli, Dani dulu belum keluar, Baby Romeo, Pai, Dewi gitu. Pihak lain kalau mau bekerja sama dengan pencipta lagunya, situ songwriternya tuh lewati Aquarius secara administrasi, pembayaran, deal-dealnya mungkin bisa setelah itu baru langsung ke penciptanya. Di Sony itu ada Pongki dulu, gitu-gitulah Eros. Jadi sistem kerjanya kita dikontrak ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nanti di situ ada budget advance. Si penulis lagu dikasih advance senilai lagu yang akan dia store. Misalnya dealnya store-nya 3 tahun itu 10 lagu. 3 tahun itulah dia dikasih uang advance. Dalam 1 tahun berapa lagu? Setahun 3 lagu. 3 lagu aja. Tapi kalau saya di Aquarius, di publisher Pustaka Musik, 10 lagu yang saya targetkan, saya cuma nyetor 2 lagu misalnya. Tapi 2 lagu itu bisa mengcover yang lain. nilainya secara penjualan, jadi nggak ada masalah. Berarti cuma 1 label saja sekarang? Sekarang saya ya eksklusif ya cuma 1. Cuma 1. Pada saat itu kan di hari yang sama, 2 hari itulah, 2 hari itu Sony minta saya di Sony, Aquarius minta saya di Aquarius. Jadi 2 hari itu saya pikirlah, akhirnya saya jatuh ke Aquarius ya. Bang, itu Aquarius Jakarta, abang di Pinang, masih kerjanya tetap? Masih. Gimana sih caranya? Ya paling saya kayak tadi yang barusan ada teman Jakarta minta bikin lagu, dia komunikasi dengan saya, baru saya komunikasikan apabila dia belum tahu bahwa saya terikat kontrak secara publishernya di Aquarius, saya kasih tahu, saya bikinin, nanti administrasi dia selesaikan di sana. Komunikasi lah misalnya selesai, saya kirim lagunya. Kalau dia minta musiknya juga saya garap, tapi dia take vokalnya di sana. Saya yang terbang ke sana atau bagaimana itu nanti tinggal. Berarti harus terbang ya, tidak bisa lakukan di sini ya? Kadang-kadang mereka tuh yang sudah fix, sudah pernah misalnya jebolan Indonesian Idol tuh mereka sudah punya tim. Mereka tidak asing dengan hal begini. Itu saya nggak perlu berangkat. Tapi 2 tahun yang lalu itu saya harus berangkat ke Surabaya karena mereka memang anak band awal pemula yang nggak paham, mau nggak mau saya berangkat ke sana, Surabaya. Ini menarik nih, Bang. Abang sudah punya nama besar menurut saya ya di Belantika Musik Indonesia, dan itu kan terbukti sudah banyak lagu-lagu abang yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi top Indonesia. Itu. Kemudian abang terus memutuskan untuk kembali ke Tanjung Pinang ini apa sejarah? Iya, apa ya, saya juga nggak pernah berpikir balik.
Gak pernah lah berpikir balik karena memang rutinitas sana juga menyita waktu untuk berpikir sampai sejauh itu. Tapi ketika 2009 almarhum bapak itu meninggal, memang 2-3 tahun itu saya agak goyang gitu ya. 2014 timbullah komunikasi sama ibu, dia tidak menyuruh saya balik gitu, tapi secara anak yang laki-laki paling besar mau nggak mau saya punya intuisi apa naluri apa ya, yang akhirnya saya pikir ya kita harus pulang lah. Saya ajak istri saya dan keluarga, mereka setuju. Dengan waktu singkat cuma 3 minggu berapa gitu, kami pulang. Artinya dengan konsekuensi akan berpengaruh ke job-job abang sebagai Rangers. Iya, pada saat itu ada ketakutan itu, ada ketakutan pertanyaan-pertanyaan gimana nanti ya. Tapi karena prioritasnya ibu, rasa itu tadi, akhirnya yang hal tadi pertanyaan tadi saya pinggirkan, apa kata nanti lah. Ternyata begitu sampai di sini, era pun sudah berganti. Betul. Jadi saya tertolong juga dengan kondisi. Ternyata memang digitalisasi itu sudah semakin, ya kan? Termasuk dunia apapun semua digital, nah itu membantu saya kerja. Cuma banyak hal baru memang yang harus dibangun karena industrinya berbeda dengan di Jakarta. Artinya bagaimana cara dengan era digital sekarang ini? Karena kalau dulu kan tolak ukur sebuah Fisik, ya. suksesnya sebuah album ataupun lagu itu kan di Fisik. berapa banyak kopi Penjualan. penjualan gitu kan, kaset dulu bang ya, kaset pita itu. Kalau sekarang bisa abang jelaskan? Iya, sebenarnya sekarang ini problem baru lah. Problem baru bagi para pebisnis musik gitu ya, terutama label. Satu sisi label tuh ketar-ketir karena mereka harus bertahan di mana dunia medsos begitu kuat. Dulu kan monopoli. Semua bentuk pasar tuh mereka bisa bentuk. Karena kekuatan monopoli tadi gitu. Bahwa apabila tidak bisa lewat label, mereka yang orang kecil nggak akan mampu. Ya, indie ya. Paling indie. Nah, tapi sekarang berubah, semua orang bisa jadi label. Kita bikin lagu 2-3 lagu, kita tampilkan YouTube, pasangnya label. Apa nih nama podcast ini? Ya, berangan. Jadi label dah. Iya. Itu kan label jadi ketar-ketir gitu. Dia harus bertahan sekarang posisinya. Juga akhirnya sistem bisnisnya itu mereka berpikir bagaimana sistem bisnisnya untuk mengambil gitu kan. Nah, udah berselang mungkin 10 tahun ini, baru beberapa hari yang lalu tuh pemerintah sudah mulai gelisah karena kondisi masalah itu yang dipertanyakan tadi, masalah cover, udah mulai keluar. Dah begitu zamannya Nadiem nih dibuat LMK, LKM tuh di bawahnya ada UAMI apa segala macam untuk mengolek uang-uang itu, dan undang-undangnya pun masih lemah. Jadi harus di undang-undang antara TV dan penulis lagu nih undang-undangnya ada yang lemah. Jadi Haki kemarin baru meeting kembali untuk bicarakan undang-undang bahwa TV tidak bisa semena-mena untuk memakai lagu tanpa pemberitahuan sih. Yang akhirnya kejadian sama saya tuh ada satu aplikasi penjualan online, toko online itu akhirnya sekarang lagi apa ya, dalam posisi hampir ke titik ranah hukum nih. Nah, lagu apa? Lagu Kecewa. Lagu Kecewa dipakai untuk branding sebuah produk branding aplikasi online ya. Yang harusnya Agustus nih kita bisa beli beras karung kan, akhirnya kita nahan dulu lah, beli Indomie aja gitu. Itu kondisinya. Terus kalau dari YouTube tetap ada laporan, tetap ada penghasilan. Hanya karena undang-undang itu masih masih lemah dan masih berubah-ubah nih. Perubahan ya. Yang paling aturannya belum baku lah rasanya. Yang paling saya pertanyakan tuh misalnya satu aplikasi besar kita tuh pakai lagu saya ada 4 atau 5 lah. Gak disebutin aja? Apa tuh? Gak usah lah. Aplikasi kayak karaoke, kayak yang sekarang banyak kan aplikasi karaoke. Gitu. Apa itu terus ada aplikasi satu lagi tuh yang sekarang baru keluar tuh punya Singapura juga tuh, saya lihat punya Singapura nih. Pakai lagu juga? Terus saya komunikasi dengan Aquarius, udah kami suratkan. Somasi bahasanya? Belum somasi. Udah apa ya? Ini gimana bayarannya gitu, belum ke somasi.
masih secara kekeluargaan. Oh, jadi mereka pakai dulu tanpa pemberitahuan gitu. Nah ya? itu karena undang-undangnya tadi mungkin ya, undang-undangnya masih lemah gitu ya. Kalau celahnya di sana. undang-undangnya kuat, aku rasa mereka takut juga kan. Nah ini lagi diperbaiki. Berapa hari yang lalu mereka baru dari pihak pemerintah, YouTube, komposer, arranger, dari pihak kejaksaan semua lagi ngumpul tuh memikirkan. Yalah, mudah-mudahan ada waktu dekat ini. Wah itu penting. Berarti Bang bisa menutup kemungkinan siapa saja bisa buat label nih. Abang tidak berpikir untuk setelah sekian lama bergabung di industri musik sudah, apalagi ya saya dapat informasi Abang sudah melalui semua jenjang ya dalam dari mulai apa sebelum menulis lagu kemudian arranger, tidak berpikir untuk membuat label. Pingin sih, pingin lah punya label itu, punya pasukan ya, kita punya perusahaan yang lebih punya legalnya gitu kan. Pingin juga, cuman fasenya tuh 2018 itu saya masuk fase apa ya maksudnya? Saya lagi menikmati kemerdekaan secara kesenimanan kali ya. Saya rasanya begitu bahagia, bisa main gitar tanpa beban, bisa apa ya, nikmat sekali lah. Jadi saya lagi mungkin bisa jadi lagi menikmati proses itu kali. Berat kalau dalam apa? Dalam proses penemuan jati diri dalam bermusik itu maksudnya. Mungkin saya terarah ke sana terus itu. Mungkin Allah menggiring saya untuk mengetahui hal-hal seni secara apa ya? Saya coba menyederhanakan bahasa alam terhadap diri saya dan profesi saya itu. Saya coba cari bahasa-bahasa yang sederhana akhirnya. Jadi lagi ngumpul-ngumpulin itu bahwa kalau mau bicara soal ini apa sih sebenarnya gitu. Saya baru bisa merasakannya gitu bahwa begitu merdekanya, cuma saya lagi mencari bahasa-bahasa yang kita pahami gitu, yang sederhana tuh apa sih gitu. Jadi bukan hal yang sesuatu yang gaib juga gitu. Tapi itu sih yang sedang saya alami sekarang gitu. Ketika kita bisa main gitar dengan merdeka tanpa ada, misalnya saya ngelihat situasi di sebuah pantai gitu, saya harus menyederhanakan visual itu menjadi sebuah not dan menjadi sebuah kata-kata yang akhirnya ini bisa sampai kepada pendengar. Nah itu kan butuh bahasa-bahasa itu, butuh pemikiran-pemikiran. Dalam apa? Dalam agama tuh mungkin kita menundukkan diri kita ya, tawadu ya. Itu harus. Tawadu. Itu ya. harus. Sehingga kita memahami Harus. semua. Macam betul aja aku nih Bang. Iya karena gini Pak, kalau kita memposisikan diri kita rendah, secara logikanya kalau air itu adalah ilmu, dia pasti sampai. Tapi kalau kita berada di atas, kalau air itu adalah ilmu, dia tak akan naik ke atas. Jadi kita harus di bawah, terus baru bisa sampai. Gini Bang, ini agak personal sebetulnya Bang. Personal. Ya, kembali tadi seorang Teguh yang bahkan disegani lah menurut saya. Tanjung Pinang itu selain Andiliani almarhum yang punya nama besar di balik musik kan Bang Teguh nih. Kemudian Bang Teguh kemudian memilih kembali Tanjung Pinang, kemudian dulu juga bukan pelayan ya, melayani orang untuk membuat kopi. Ini pilihan-pilihan yang berat. Apakah kaitannya dengan ingin udahlah lupakan dulu semua, saya ingin tenang gitu, atau abang ada punya masalah nih pada saat di Jakarta gitu? Tak ada, jadi memang fase secara masalah nggak ada. Saya menjalani hidup itu selalu dengan gini ya Bang. Ketika ada sesuatu yang sedang saya hadapi, sebuah persoalan, itu saya ibaratkan Allah sedang berbahasa dengan saya. Itulah bahasa paling sederhana yang saya harus bisa pahami gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu semua mengalir. Oh ini maksudnya saya balik tuh saya berpikir bukan susah tidaknya, tapi Allah sedang menggiring saya ke arah mana gitu. Saya ikutin itu. Gitu. Sampai akhirnya bicara tentang buat kopi. Itu juga saya berpikir, oh ternyata saya harus buat kopi. Orang bicara, Bang Teguh gimana di Jakarta? Bang kopi 2 Bang ya, kan gitu dulu kan. Jadi saya bukan melihat itu sebuah hal yang titik nadir. Betul. Mungkin dalam bahasa penglihatan kawan-kawan yang lain mungkin bisa itu dibilang titik nadir. Gitu ya. Tapi sih tidak terjebak di titik nadirnya. Saya melihat titik nadir itu adalah sebuah bahasa. Saya menikmati itu
Walaupun kalau orang awam bilang ketidakberdayaan ya, makanya Iya. saya ada bilang bahwa ketidakberdayaan itu akhirnya tidak berdaya juga, dia punya batas juga. Jadi saat menemukan ketidakberdayaan itu pun lemahnya dia pun tak mampu juga untuk terus tidak berdaya, disitulah saya menemukan banyak hal untuk bermusik. Oke, luar biasa lah. Artinya memang sekarang ini adalah bagaimana kita menemukan jati diri kita ya sebagai Itu sangat penting. sangat penting. Sangat Ya, satu pelajaran lah untuk siapa saja lah. Bang, kalau kita bicara kembali nih, bicara industri musik ini, project yang sedang abang garap sekarang apa sih? Sekarang ada beberapa lagu pilkada. Oh, ke pilkada. Nah, pilkada saya tak perlu sebutkan, tapi saya berdiri sebagai profesional lah Oke. Di Kepri. di Kepri. Kepri. Terus ada beberapa lagu buat rencana nih, ada mau buat lagu untuk Artis. rektor umrah. Oh, rektor umrah. Rektor umrah tuh dia dulu anak band. Yang barusan diangkat jadi guru besar. itu? Nah, itu dulu kan anak band, dulu bawaannya kreator, musik-musik berat lah. Saya coba agak setahun inilah saya ngobrol sama dia, membangkitkan apa yang dia pernah punya gitu kan. Nah, ini baru 2-3 bulan nih kayaknya dia udah kembali. Dia sisihkan waktu dia sebagai rektor ditaruh, nanti kita mulai lagi ya Mas. Oke, ulang. Saya coba bangkitkan lagi gitu. Kalau bicara profit gimana nih? Sama tak yang di sana sama yang di sini? Oh, jauh lah. Jauh. Kalau di sini tuh Bekawan. nah, kita banyak inilah, banyak ngelus dada lah. Tapi apa ya, maksudnya memang beda. Makanya itu saya bilang kalau di Jakarta itu tak ada sesuatu yang tertutup lagi gitu. Semua terbuka. Profesionalisme itu diterima dengan baik. Persaingan tuh adanya di titik sportivitas tadi. Gitu. Kalau di sini kan tidak. Di sini kita harus mengalami pendekatan dulu, mengalami pembicaraan dulu, mengalami fasenya agak sedikit panjang, dan itulah yang terbangun sama mindset sosialnya kan. Jadi ya mau tak mau. Terus sebetulnya abang bisa saja ngotot kan? Artinya dengan keprofesional abang di dunia musik, abang menaruh sebuah ini nih, labelnya segini nih kalau mau gitu. Nah itu ternyata saya tak bisa. Tak bisa. Tak bisa, saya tak bisa karena tipikalnya mungkin bukan begitu kali. Tak bisa dipaksakan lah ya. Bisa dipaksa, kadang nanti terjadi pembunuhan karakternya kuat juga. Oh, gitu. Nah, jadi akhirnya saya pilih, saya mengikuti keadaan di sini lah. Untuk request dari artis-artis Ada juga. masih tetap jalan. Masih tetap jalan. Cuma itu tadi karena saya tetap masih pingin berkerasnya itu lebih, saya pingin ada satu anak Pinang lah yang bisa Diorbitkan. ada sentuhan tangan saya gitu kan. Terus dia bisa mengecap apa yang dia impikan dari situ. Pinginnya sih begitu, cuman belum realisasinya masih lagi nyusun lah. Tapi sudah ada. Udah ada talentnya udah ada. Jalan sudah ada. Berarti sudah dalam hal penggarapan. Belum, masih sekedar ngobrol-ngobrol dulu. Kemarin 2 hari yang lalu dia, "Bang, gimana? Kapan mulai?" "Bentar ya," gue bilang, "kondisinya lagi dipersiapkan." Ya, artinya gini bang ya, kalau bicara dunia sekarang kan siapapun bikin lagu kemudian dengan alat rekam yang biasa di rumah pun bisa mengorbitkan. Maksud abang ini mengorbitkan melalui label besar atau cukup melalui media-media sosial sekarang? Ah itu sih belum tahu. Kemarin saya ngobrol sama dia juga. Ada 2 pilihan, kita berdiri sendiri sebagai label atau kita bekerja sama dengan label. Nah itu pun kita nggak tahu nanti jodohnya gimana. Iya. Kalau memang gak usah mikir untung apa tidak lah. Maksudnya ini jodohnya ketika label itu memang jodoh produk ini, udah kita lepas aja. Iya. Tetap dapat duit juga, gitu. Tetap dapat duit, hanya karena kerjasama kan tentu ada patahnya kan, nah, tak ada masalah. Nah ini bang, mungkin yang sangat penting untuk khususnya oleh musisi-musisi, karena di Tanjung Pinang pun termasuk banyak ya bang ya, banyak musisi-musisi yang saya punya talenta yang bagus, punya kemampuan skill yang baik dalam bermusik gitu. Nah tapi tidak semua orang itu bisa membuat, kalau main mencontoh gitu ya, lagu-lagu orang mungkin
dibabat habis. Cover. Di cover mungkin selesai. Boleh minum lah dia. Minum Nah, apa? terus, Kopi terus. saya udah habis tadi. Boleh depan. Nah, cuman tidak semua bisa membuat lagu yang baik gitu loh. Karena bicara industri kan Bang, kita tidak bisa terlalu idealis. Wah, aku metal sekali gitu kan. Kalau udah bicara industri, bicara racun bermusik nih, bagaimana orang bisa lengket dengan lagu itu dengan familiar? Ada tip-tip khusus nggak dari Abang? Iya, sebenarnya apa yang kita bicarain tadi itu semuanya kan semu. Maksudnya semuanya nggak ada yang pasti. Mau idealis seperti idealis itu bukan persoalan sebenarnya. Oke. Cuma itu kan bicara titik awamnya gitu. Yang penting dia tahu dia di mana. Sebagai seniman, kau mau pilih jalur indie ya bertanggung jawab aja. Kau selesaikan jalur indie itu dengan segala macam argumentasi dan pertanggungjawaban. Oke. Itu aja yang penting. Misalnya aku bikin lagu bukan berarti saya bikin lagu itu bukan berarti aku lebih tahu dari mereka. Oke. Tapi kan perjalanannya panjang untuk sampai ke titik itu. Sampai bahwa yang kita bicarakan tadi, kenalah dirimu itu kan titiknya juga. Gitu. Jadi yang paling penting itu bertanggung jawab sama apa yang dia tahu. Kalau nggak belum tahu ya pelajari. Gitu. Jadi titik idealisme itu jangan jadi sebuah momok lah. Bahwa Dani bisa sebesar itu bukan dia mengerti pasar, tapi bisa jadi pasar suka sama idealisme. Oke. Ya kan? Bisa jadi itu ada idealisme tertinggi Ya, Dani, cuman pasar bisa menerimanya. Jadi jangan seperti Dani, jangan jadi Dani atau saya gitu. Jadi diri si musisi itu cuman dengan referensi-referensi yang sudah ada. Jadi jangan buat pasar tuh hanya sebuah ukuran. Bisa jadi apa yang dalam diri kita tuh bukan seperti yang pasar inginkan, tapi tetap aja bertanggung jawab. Karena seni itu kan tinggal masalah eksistensi, konsisten dua itu. Ya. Nah, generasi sekarang ini tambah satu lagi, esensi. Esensinya. Nah, esensi itu ya prionasi lah ya kan. Kalau dulu kan eksistensi dan konsisten. Sekarang tambah satu lagi esensi. Begitu ini sudah ada, gimana supaya esensi ini bisa menghidupkan si seniman itu. Oke. Jadi kalau secara teknis untuk membuat lagu, banyak lah di YouTube tuh caranya. Banyak tuh teknisnya mau gimana, tapi yang penting tuh mindset. Yang penting mindset. Bang, terakhir nih Bang. Apa planning Abang? Abang sudah di puncak, kemudian kembali lagi sudah dalam proses penemuan kemerdekaan dalam musik. Ada mimpi-mimpi yang mungkin Abang mau kejar lagi nih? Nggak tahu ya, kalau saya sih ya bisa bermanfaat aja lah gitu untuk tempat saya tinggal sekarang ya, Tanjung Pinang ya. Lebih sederhana tuh Tanjung Pinang, tetangga-tetangga saya, teman-teman saya lah yang bermusik. Bisa bermanfaat bagi mereka untuk ngebangun yang mereka anggap penting gitu ya. Karena bagi saya sebenarnya mentionnya itu ada di sebab akibat itu. Sebab itu adalah berbuat, popularitas, kekayaan itu adalah akibat. Jadi apabila dia fokus di akibatnya, mungkin sulit. Berbuatnya kurang gitu ya. Pasti sulit. Oke. Karena bagi saya seni itu apa ya? Seni itu ya berbuat sesuatu. Jadi nggak usah mikirin akibatnya apa gitu. Ya tadi harus tahu dirinya. Jadi kita tahu mana yang benar, mana salah, yang nggak terlalu berlebihan. Ya jadilah diri sendiri. Insya Allah enak ngelakuinnya gitu. Kalau dia terlalu fokus soal popularitas itu bayangan aja. Oh iya. Itu salah satu yang mungkin Abang lebih membentuk friendly community Tanjung Pinang ya, sebagai wadah untuk penyaluran kawan-kawan bermusik. Iya, sebenarnya pinginnya tuh ke sana, cuma kadang kan kita cuma bisa rencana aja, tapi tetap dari friendly tuh sudah band-band yang ada sekarang paling nggak dari ada tangannya friendly juga. Walaupun belum selesai ya, akhirnya friendly anak-anak harus berdiri sendiri masing-masing gitu. Oke lah. Gue tak terasa berapa menit ini udah mau hampir 1 jam lah, 1 jam berbincang sampai ini sampai subuh tak selesai. Ya teman kita sudah dapat lah benang merah dari pembincangan ini bahwa yang sangat berharga bagi saya tadi Bang ya. Ketika kita berpikir lebih kepada memikirkan akibatnya ya, kita akan sulit dalam hal prosesnya. Lebih baik kita berproses, akibat itu akan datang sendiri sesuai dengan apa yang kita. Karena kan dia di dunia ini berpasangan.
pasangan. Begitu kalau sudah berbuat baik dia pasangannya ini. Ya. Dia tak bisa lepas. Oke. Yalah, assalamualaikum Guy. Apa yang beliau inginkan untuk kemajuan musik Tanjung Pinang, ya kan? Termasuk juga keinginan beliau untuk berbuat baik, ya terhadap lingkungannya di sini terkabul. Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.